Baik, kita lanjutkan. Setelah nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari terbagi menjadi lautan Timur Cina dan lautan Jawa. Kemudian nenek moyang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ras Teuku Melayu dan apa tadi? Teuku Melayu. Nah, Teuku Melayu ini menjelaskan di mana mereka menemukan yang namanya logam. Itu ya Teuku Melayu ciptakan yang atau mereka temukan itu logam. Dan sedangkan Teuku Melayu itu berasal dari melewati jalur apa? Jalur barat bagian timur. Nah, inilah bagian-bagian dari asalnya nenek moyang bangsa Indonesia. Mulai dari ras menjadi terbagi menjadi dua, itu Teuku Melayu dan Teuku Melayu ciptakan itu logam. Sedangkan Teuku Melayu berasal dari jalur bagian timur. Baik, sampai di situ ada bisa memberikan pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Apa saja suku-suku lain yang ada di Indonesia yang sudah berkembangnya bangsa Teuku Melayu kecuali suku Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis? Apa saja? Apa saja suku-suku lain yang ada di Indonesia yang sudah berkembangnya bangsa Teuku Melayu kecuali suku Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis? Suku Melayu itu terbagi menjadi beberapa, itu pertama Maluku ada di sini di dalam buku itu Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Timur dan Flores. Itulah bagian dari suku-suku Melayu. Baik, ada lagi? Ada Pak. Ya. Bagaimana caranya agar keragaman etnis ada dapat menjadi kebangkitan untuk membangun bangsa dan negara? Gimana? Bagaimana caranya agar keragaman etnis yang ada dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara? Nah, caranya itu dengan adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama, maka suku keberagaman tersebut dapat tercipta dengan baik. Tidak ada kekompakan, tidak ada yang namanya kerebutan atau mencari masalah-masalah lain. Baik, ada lagi? Kenapa? Apakah yang dimaksud dengan lugu? Apakah yang dimaksud dengan lugu? Lugu, ya, itu nama teriakan. Suku bangsa. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk pada judul baru, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindia Buddha. Silakan baca. Selama 5 menit, Bapak tanya.
Sol kita semuanya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Sudah Berapa? ya silakan saya bisa menjelaskan sedikit ya. Alat bisa belum? Oke, siapa? Ada? Apa mungkin ya? Selfie dong. Ya. Bagaimana maksudnya kebudayaan hidup dan budaya Indonesia? Ya silakan. Bisa. Ya, bisa kamu simpan. Ya. Duduk. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur Sotera. Baik. Dia nanti satu titik itu dia tidak. Biar semua penjelasan itu langsung tuliskan di atas. Ya. Hubungan dari Antara perdagangan India dan Cina, Cina dan India India. Terus melalui jalur darat yang dikenal sebagai
sebagai jalur sutera. jalur Sutera. ya, Jalur ini membentang ke Cina, Asia Tengah, dan Eropa. Cina, bagian Asia Tengah Sampai ke Eropa. dan Eropa. Ya, Itu sebabnya jalur sutera itu sebabnya jalur darat tersebut disebut sebagai jalur sutera. karena yang pertama didagangkan oleh Cina dan India yaitu kain sutera. Nah, kehidupan masyarakat Hindu Buddha itu berawal dari perdagangan Cina dan India. Dan di mana pada saat itu perdagangan Cina dan India itu mulai dari mereka melewati darat. Nah, itu yang disebut dengan tadi itu jalur sutera. Kemudian Cina melewati namanya lautan Asia dan Eropa. Nah, yang pertama didagangkan Cina dan India ini yaitu kain sutera. Itulah yang pertama didagangkan Cina dan sutera di Eropa. Itu sih nanti bapak kan sebenarnya. Lanjut. Sedangkan sutera, pewangi, dan rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Nah, inilah mengapa Indonesia itu disebut dengan kaya rempah karena Indonesia itu sangat banyak rempah-rempahnya. Mulai dari beberapa bagian seperti kain sutera tersebut. Indonesia yang memiliki bagian-bagian tersebut. Ya, lanjut. Akan tetapi sejak awal abad Masehi jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan dari darat di Asia Tengah sudah tidak aman atau rusak. Baik, karena situasi darat ini mulai tidak membaik, maka Cina dan India itu kembali melakukan melalui laut. Ya, apa nama lautnya? Laut Asia Tengah. Asia Tengah. Lanjut. Jalan laut yang paling dekat di India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Itu namanya Selat Malaka. Akibat perdagangan ini, Indonesia membawa keuntungan yang sangat besar. Ya, lanjut. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Nah, Indonesia ini sebagai tempat pemberhentian. Indonesia ini sebagai pemberhentian dari negara Cina dan India. inilah awal mulanya kenapa kebudayaan Hindu dan Buddha itu dikenal oleh bangsa Indonesia karena adanya bangsa Cina dan India itu melakukan transmit atau pemberhentian di Indonesia. Nah, kemudian setelah mereka melakukan pemberhentian selama beberapa tahun atau beberapa abad, nah karena adanya hubungan antara saling komunikasi yang baik antara Cina, India dengan Indonesia, maka adanya lah yang namanya perkawinan antara pribumi Indonesia dengan pribumi Cina dan India. Itulah kenapa sekarang bangsa Indonesia memiliki ciri khas berbeda-beda. Ciri khas bangsa Indonesia itu memiliki sifat yang sama dengan Cina dan India. Mulai dari gaya rambut, ada juga gaya rambut mata, ada yang sipit, bulat. Itulah mengapa Indonesia ini disebut dengan Indo-Cina, sesuai dengan dari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, lanjut. Akibat ini, masyarakat Indonesia menjadi ikut berdagang bersama-sama dengan negara India dan Cina. Akibatnya, mereka menjadi kontak
saling bersosial atau kontak sosial. Ya, lanjut. Ini akibatnya karena masyarakat Indonesia berdagang bersama-sama dengan negara Cina dan India. Akibatnya agama Hindu dan Buddha mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Ya, dalam sisi itu dijelaskan bahwa dengan adanya kerjasama antara bangsa Indonesia dengan Cina dan India, maka kebudayaan dari Cina dan India itu bisa dikenal, itu namanya kebudayaan Hindu dan Buddha. Ya, lanjut. Namun demikian, orang tidak mengetahui bagaimana mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha di masyarakat Indonesia. Ya, lanjut. Saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses yang masuknya kebudayaan Hindu Buddha di seluruh kepulauan Indonesia. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan kita baca teori yang kelima itu. Keempat teori dari teori Waisak, teori Kastria, teori Brahma, dan teori arus balik. Silakan dibaca. Dikemukakan oleh NJ Krom ia menyebutkan bahwa proses maksudnya kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India. Ya, lanjut. Masih semua. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut NJ Pro, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Menurut teori Waisak menjelaskan, dikemukakan oleh Nepom bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha itu mulai dari adanya perdagangan antara Cina dan Indonesia masuk ke Indonesia. Nah, setelah adanya di mana Cina dan India itu melakukan pemberhentian atau transit di Indonesia secara atau berapa lama, cukup lama, maka dengan adanya komunikasi yang baik antara Indonesia, maka adanya disebut dengan musim perkawinan antara pribumi Indonesia dengan pribumi India dan Cina. Itulah yang dikemukakan oleh teori Waisak, bahwa dia menjelaskan bahwa ada kebudayaan di Buddha itu karena adanya perdagangan India masuk ke Indonesia. Oke, lanjut kedua. Si Timok udah punya siapa? Curut. Teori Sastia. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Buddha yang dilakukan oleh golongan Kastria, yaitu 1. C.C. menjelaskan bahwa golongan Kastria